Selamat kepada kedua mempelai ya, yang akan memasuki bahtera rumah tangga dan pada hari ini siang hari pagi hari ini melangsungkan pernikahan di hadapan Tuhan ya, pemberkatan ya. Pernikahan memang harus diberkati Tuhan. Kita klik ya. Bagaimana pernikahan itu diberkati Tuhan? Memang pernikahan ada pada mulanya diberkati Tuhan. Kita semua menikah di gereja diberkati Tuhan. Tetapi bagaimana selanjutnya untuk meneruskan kelangsungan pernikahan itu sendiri? Yang terpenting. Tidak banyak sekali ya anak-anak Tuhan, orang Kristen yang menikah kandas di tengah jalan. Ya. Oleh karena itu sebelum masuk bahtera pernikahan, kita perlu belajar tentang kebenaran firman Tuhan sebagai landasan pernikahan dari saudara Albertus Chandra dan Sandra Kurniawati, supaya nanti waktu menikah, waktu berumah tangga diberkati Tuhan. Ya. Apa itu? Pertama kali kita belajar dari satu ya, pernikahan adalah rencana dan kehendak Tuhan, ya, kehendak Allah. Ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jelas pada mulanya Allah menciptakan manusia ya, dan berkata tidak baik manusia seorang diri. Pertama kali Adam diciptakan, ya kan? Lalu Tuhan Allah membentuk dari sana segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Gajah, harimau, jerapah, domba, kambing, sampai sekarang nama itu ada. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi Adam yang menamai banyak binatang, ya kan? Tetapi dia mencari mana pasanganku nih. Semua binatang sepasang. Dan Adam diberi kuasa untuk menamai semua binatang. Tetapi dia tidak menemukan yang sepadan untuk penolong bagi Adam. Jadi maka Allah menciptakan Hawa sebagai penolong. Ya. Jadi pernikahan adalah rencana dan kehendak Allah. Merupakan lembaga yang pertama kali Allah dirikan. Lembaga yang kudus yaitu pernikahan. Nah, kita lihat lagi ayatnya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya. Jadi Adam tidur dan diambil rusuknya dan dibentuklah manusia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jelas ya, Hawa diciptakan ya oleh Allah dengan mengambil rusuk, tulang rusuk Adam, ya, supaya sepadan, sejajar. Ya. Jadi Hawa diciptakan bukan dari tulang kaki Adam untuk diinjak-injak, untuk ditindas, atau menciptakan perempuan dari tulang kepala untuk lebih tinggi dari laki-laki, untuk tidak mendengarkan laki-laki. Maka diambil tulang rusuk dari Adam supaya sejajar, sepadan, menolong sebagai penolong suami. Ya, jelas sekali. Sebab itu seorang laki-laki ya, akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jelas, ini lembaga pernikahan yang pertama kali bentuk oleh Allah di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Setelah menikah nanti, ya Adam meninggalkan, ya kan, katakan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Di saat momen ini nanti juga Bapak Albertus dan Ibu Sandra bersatu dalam keluarga baru, meninggalkan ayah dan ibunya. Di saat yang sama ayah ibunya melepaskan
tanggung jawab terhadap anak. Jadi tidak bertanggung jawab lagi akan anak, tidak bertanggung jawab lagi akan kebutuhan anak. Dan anak juga demikian, tidak boleh menuntut hak pada orang tua. Karena anak sudah membentuk keluarga yang baru. Jelas ya, meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Ya. Dan ini pun juga dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ya. Pernikahan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena di akhir zaman ini laki menikah dengan laki, perempuan menikah dengan perempuan. Ini jelas melanggar firman Tuhan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berumah tangga, untuk menikah. Tapi zaman sekarang banyak negara, Amerika, Eropa, di mana-mana sudah meresmikan pernikahan sejenis. Ini jelas sekali melanggar firman Tuhan. Mereka lebih mengutamakan hak asasi manusia daripada mengutamakan perintah Tuhan. Ini sudah kembali menjadi Sodom dan Gomora. Dan Tuhan akan hancurkan itu. Jelas, kalau ada pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ini benar-benar melanggar perintah Tuhan. Dan pernikahan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak diberkati. Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yesus mengkonfirmasi lagi bahwa orang yang menikah, anak sudah menikah, harus meninggalkan rumah orang tuanya, meninggalkan orang tuanya karena membentuk keluarga sendiri. Ya. Jadi tidak boleh kita terus bersama orang tua, ada masalah ke orang tua, ada masalah ke mertua. Tidak boleh menjadi beban bagi orang tua dan mertua. Karena saudara sudah menikah di hadapan Tuhan. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya. Dua, bukan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas ya, di dalam Tuhan tidak boleh bercerai. Pernikahan Kristen yang berdasarkan firman Tuhan tidak boleh bercerai. Jangankan bercerai, kata-kata cerai pun tidak boleh keluar dari mulut mempelai. Karena ketika kita mau cerai, itu akan cerai benar. Karena iblis menangkap dan akan menghasut dan akan cerai. Banyak sekali kejadian ketika suami istri berantem, cekcok, dia ngomong ceraikan aku minta cerai. Itu mungkin bagi kita hanya mengancam. Mungkin bagi kita hanya ngomong saja menggertak. Tetapi setan menangkap, iblis menangkap, orang lain menangkap. Dan itu akan menjadi perceraian benar. Itu banyak terjadi. Maka hindarkan kata-kata cerai. Dan tidak boleh bercerai. Yesus berkata tidak boleh bercerai. Apa yang disatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia kecuali maut. Ya. Jadi ingat ya, kita harus benar-benar ngerti pedoman pernikahan Kristen itu anti bercerai. Jangan berkata, Pak saya mau cerai, tidak kuat lagi Pak, istri saya ngomel terus, kan? Saya nggak tahan Pak. Atau sebaliknya, Pak saya mau cerai, suami saya itu ngomong nggak enak, selalu nyakiti saya. Apa mungkin dia punya simpanan, saya nggak tahu, pokoknya saya nggak damai Pak, udah nggak cocok lagi. Kita memang dari awal menikah tidak ada kecocokan. Jelas sekali, manusia laki dan perempuan ini beda kelamin, beda karakter, beda perasaan. Nah, wanita lebih ke perasaan, pria lebih ke logika. Itu jelas dan itu tidak pernah cocok ya dari awal. Maka pernikahan itu adalah proses untuk kita saling memenuhi kekurangan satu dengan yang lain. Kalau istrinya kurang begini, suami memenuhi. Kalau suaminya kurang begini, istrinya memenuhi. Jadi jangan bilang, Pak sudah nggak cocok lagi. Oleh karena itulah pernikahan memang proses untuk kita saling mengenal, saling mengasihi, saling melengkapi kekurangan pasangan kita. Ya.
Tidak ada pernikahan itu yang cocok, gak ada. Tetapi di dalam Tuhan itu dipersatukan untuk saling melengkapi, ya. Proses, ya. Jangan sampai bilang, Pak, ini saya sudah bercerai, Pak, ini kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah mengendaki perceraian. Banyak orang kalau sudah menikah, Pak, ini jodoh dari Tuhan. Ini hadiah dari Tuhan. Ini soulmate, Pak. Ini dari Tuhan, Pak, betul, Pak. Ketika cerai, dia mau, kenapa kamu cerai? Ini kehendak Tuhan, Pak. Tuhan tidak pernah mengendaki perceraian. Apa yang diucapkan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ingat ya, dalam mempelai harus siap untuk mengarungi rumah tangga dengan banyak berdoa. Ya. Mengapa banyak orang Kristen bercerai? Karena mereka tidak menjadikan firman Tuhan sebagai landasan pernikahan. Tetapi pernikahan kan punya dasar, punya motivasi. Karena harta, jabatan. Aku cinta engkau, suamiku. Ya kan? Karena suaminya masih muda, berprestasi, kaya, banyak uang. Ketika suaminya di PHK, atau mungkin sakit, atau mungkin tidak bisa bekerja lagi, istri mulai tidak mencintai lagi. Dan akhirnya minta cerai. Kenapa? Dasar pernikahannya bukan firman Tuhan, bukan saling mengasihi, bukan cinta yang sesungguhnya. Karena dasar pernikahan itu dilandaskan oleh harta, rupa, jabatan. Dan kebetulan suami melihat istrinya masih cantik, masih muda, dia mencintai, ya kan? Sangat cinta. Begitu mulai ada kerut-kerut di wajahnya, ya kan? Ada badannya melar ke kanan ke kiri, ya kan? Mulai suami gak setia, minta ganti yang baru. Emang HP? Bukan, ya. Tidak boleh. Jadi harus setia sampai maut menjemput. Ya. Tidak boleh. Kenapa istri bisa kerut? Karena dia memikirkan rumah tangga. Kenapa badannya bisa melar kanan kiri? Karena melahirkan anak untuk suaminya. Jadi harus mengerti. Ya. Harus saling mengasihi, saling menyayangi. Ya. Jadi ayat ini jelas sekali ya. Tidak ada perceraian. Tidak ada kata-kata cerai di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan melambangkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah, hai istri, ya, Efesus 5 ayat 22-25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri tunduk kepada suami seperti istri tunduk kepada Tuhan. Ya, jelas ya. Karena suami adalah segala kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri pada suami dalam segala hal. Jadi istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Jangan waktu suaminya sukses, kaya, ya, luar biasa, dia tunduk. Aku mau tunduk kepada engkau kalau kau berikan aku uang belanja yang cukup. Aku mau tunduk pada engkau kalau aku berikan tas bermerek. Aku tahu untuk engkau kalau kau berikan aku yang aku butuhkan, mobil apapun. Tidak. Dalam segala hal, dalam kaya dan miskin, ya kan? Banyak orang yang tadi saya katakan motivasi salah. Waktu kaya dia tunduk, waktu sudah dipecat, dia ada pekerjaan atau mungkin lagi stroke, penyakit, istrinya nggak mau tunduk. Enak saja, aku istri, aku bekerja keras, aku menafkahi keluarga, aku semuanya ini, kamu nggak kerja, enak aja tunduk. Tidak boleh. Karena firman Tuhan berkata, istri tunduklah kepada suami. Walaupun istri lebih hebat bekerja, walaupun istri berprestasi, walaupun istri lebih banyak uangnya, tidak boleh tidak tunduk, harus tunduk. Maka banyak orang bercerai karena istri merasa dominan, merasa dia superior, merasa dia lebih dari suaminya, menganggap suaminya tidak bisa apa-apa. Itulah sumber dari perpecahan. Ya. Jadi jelas ya, tunduk. Jangan waktu suaminya enak, punya mobil, punya uang banyak, ya kan, baru mau tunduk. Itu untuk istri. Nah suaminya, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya.
Bagaimana cara suami mengasihi istri? Dengan dirinya, dengan nyawanya. Kan dikatakan seperti Kristus telah mati bagi jemaatnya. Kristus mengasihi jemaatnya dengan menyerahkan nyawanya. Ya, mati bagi jemaatnya. Sebagai suami harus rela mati untuk istri. Ya. Urus mengasihi seperti kalau dengan tubuh jiwa dan mengasihi istri. Karena katakan seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Jangan sampai suami mengasihi istri ketika istrinya baru menikah, masih cantik, ya kan, masih muda. Ketika timbul kerut, ya mulai badannya nggak baik, mulai kayaknya bau bawang, bau kencur, banyak ke dapur, ya, terus nggak mau mengasihi, ya kan? Ya boleh, harus mengasihi seperti suami mengasihi diri sendiri, ya. Kita harus mau komitmen bahwa suami istri harus saling mengasihi. Istri tunduk pada suami, suami mengasihi. Ya, jangan terus punya uang pelit. Nah itu, jangankan nyawa diberikan, uang aja diirit-irit. Udah tahu kebutuhan belanjanya misalnya 5 juta sebulan, dikasih 2 juta, 1 juta, 1 juta. Itu baru uang udah pelit. Bagaimana mengasihi seperti Kristus mengasihi, memberikan nyawanya. Ya, suami istri itu udah gampang. Kita harus punya totalisme, ya, punya total. Semua diberikan untuk istri. Suami juga demikian, istri juga demikian, sebaliknya. Pak, bagaimana Pak untuk mengatasi kebutuhan rumah tangga atau masalah rumah tangga supaya kita tidak cekcok besar dan tidak bercerai? Ya, bagaimana supaya rumah tangga itu langgeng sampai nanti maut menjemput kita? Banyakkan rumah tangga hancur karena ada masalah rumah tangga, masalah kebutuhan, masalah uang, masalah sesuatu. Bagaimana mengatasinya, Pak? Supaya kita nggak cekcok, kita rukun, kita nikah dengan damai. Hadirkan Tuhan Yesus di dalam pernikahan. Yesus sangat concern. Yesus sangat memperhatikan pernikahan. Yesus sangat memperhatikan keluarga. Bahkan Yesus membuat mujizat pertama kali di dalam pernikahan. Yohanes 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi ada perkawinan di Kana. Seperti di saat ini ada perkawinan. Tetapi di sini katakan ibu Yesus diundang. Yesus diundang. Murid-muridnya diundang. Ini luar biasa sekali. Ada pernikahan mengundang Yesus dan murid-muridnya. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya. Jelas, pernikahan ada kehadiran Yesus, ada kehadiran murid-muridnya, tetapi tetap ada masalah. Ya. Jadi bersama Yesus, mengikut Yesus, bukan berarti kita bebas dari masalah. Jelas ya. Di sini ada nggak rumah tangga masa menikah nggak pernah ada masalah? Coba angkat tangan, saya ingin lihat. Semua pasti ada masalah. Ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau padaku saatku belum tiba? Ya kan? Kekurangan anggur ini sangat kritis. Di zaman dulu orang Yahudi, adat Yahudi, kalau pernikahan itu harus ada anggur. Semakin baik mutu anggur, semakin dihargai pernikahan itu. Karena anggur adalah jamuan utama di dalam pernikahan adat Yahudi. Tetapi mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Yesus berkata, aku belum saatnya membuat mujizat. Aku belum saatnya membuat menyatakan kemuliaanku. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 belum. Satu tempayan itu besar sekali. Ini isinya air semua untuk pembasuhan kaki. Jadi kalau masuk pesta, basuh kaki dulu, ya kan? Jadi ini benar-benar ada kekurangan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air.
dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Di sini ada ketaatan dari pelayan-pelayannya. Ya. Apa yang terjadi? Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan yang ngecedoknya air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, ya. Dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jelas sekali ya. Jadi di pesta itu kekurangan anggur. Akhirnya ada air di tempayan. Dan pelayan itu nurut, taat. Cedoklah, berikanlah kepada IO-nya, ya, penyelenggara pesta. Padahal itu masih air. Ketika dengan IO-nya, lihat, jadi anggur, dicicipi, bagus banget. Dia datang kepada mempelai, kamu luar biasa sekali loh. Di mana-mana kalau pesta itu yang anggur yang baik itu dikeluarkan, orang minum pun senang bangga. Setelah mabuk-mabuk gitu, dikasih yang jelek pun gak kerasa, udah mabuk kan. Tetapi ketika Yesus menolong dalam pernikahan itu, Yesus memberikan yang terbaik. Dari awal anggur yang terbaik sampai akhir pesta anggur yang terbaik. Maka di dalam rumah tangga, ingat, kalau kita ada masalah, ya, kita harus datang kepada Tuhan. Masalah iblis itu mencobai dengan masalah supaya kita bercerai dan kita berantem. Tapi Tuhan Yesus izinkan ada masalah untuk menguji kita. Kemana kamu akan pergi minta tolong. Ya. Yesus selalu ada di rumah tangga kita. Kalau kita mengundang Yesus, ya, maka hadirkanlah Yesus di dalam rumah tangga Bapak Abitus dan Ibu Sandra. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jelas ya, Yesus membuat mujizat pertama kali di dalam pernikahan. Yesus concern, Yesus memperhatikan, Yesus mengasihi pernikahan yang mengundang Yesus untuk hadir. Maka Bapak Abetus dan Bu Sandra dalam menikah ini harus mengundang Yesus, menghadirkan Yesus di dalam rumah tangga. Dengan apa? Setiap pagi membaca Alkitab bersama, setiap pagi berdoa bersama, memuji Tuhan dan berdoa untuk pimpinan Tuhan pada setiap hari pagi itu. Malam berdoa lagi. Tuhan terima kasih untuk kebaikan pada hari ini. Hari ini kami boleh lewati bersama Tuhan. Kami menghadapi masalah, tapi kami percaya bukan lagi kami yang menghadapi, tapi Tuhan yang menghadapi. Kalau Tuhan yang menghadapi, pasti hasilnya jauh lebih baik dari sebelum ada masalah. Ketika Yesus bersama muridnya dalam perahu di danau tertutup. Ketika ada badai datang dan muridnya mencari Yesus, Guru tolonglah kami. Apa terjadi? Yesus menghadik danau dan danau itu teduh sekali. Setelah Yesus menyatakan kemuliaannya, keadaan jauh lebih baik dari sebelum ada badai. Ingat itu, hadirkan Tuhan, hadirkan Yesus di dalam rumah tangga saudara. Maka segala masalah kita atasi bersama Yesus. Dan Tuhan akan berkati kita. 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ketika tabut perjanjian, tabut Allah, ketika ada hadirat Allah di rumah Obed-Edom 3 bulan, 3 bulan juga rumah Obed-Edom diberkati. Obed-Edom seisi rumahnya, anak-anaknya semua diberkati, ladangnya, ternaknya semua diberkati karena ada hadirat Tuhan 3 bulan di rumah Obed-Edom. Daud melihat, Obed-Edom diberkati banget, semua orang tahu rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan, keluarga diberkati oleh Tuhan. Maka oleh Daud diambil tabut itu, oleh Daud dibawa ke kota Daud. Tapi Obed-Edom yang merasakan berkat Tuhan, merasakan mujizat kehadiran Tuhan, Obed-Edom meninggalkan rumahnya, ikut mengikuti kemana tabut itu dibawa, itu ke kota Daud. Jadi jelas,
bahwa pernikahan yang menghadirkan Tuhan akan selalu diberkati Tuhan. Amin saudara. Ya, maka baca Alkitab, Yesus concern dengan kebutuhan kita sebagai suami istri yang menghadirkan Yesus di dalamnya. Ya. Yesus memenuhi segala kebutuhan dalam pernikahan rumah tangga. Jelas, ingat ini. Yesus selalu memenuhi segala kebutuhan dalam pernikahan rumah tangga yang mengundang Yesus untuk hadir. Ya, yang menghadir. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang saudara kendaki? Pak, kita butuh rumah, Pak. Pak, kita butuh mobil. Pak, kita butuh usaha. Pak, kita butuh ini itu. Nyatakanlah keinginanmu, kehendak dari Tuhan. Tapi syaratnya jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Makanya untuk kita mendapatkan semua yang kita kendaki, kita butuhkan Bapak Albert dan Ibu Sandra harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kalian berdua. Gimana caranya? Tiap pagi berdoa, tiap pagi baca Alkitab, tiap pagi memuji Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan khawatir. Sungut-sungut, khawatir, takut, tanda bahwa saudara tidak percaya kepada Tuhan. Nyatakanlah keinginan kita pada Tuhan. Filipi 4 ayat 11 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jelas sekali. Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kebutuhannya diberikan. Ya, ingat, Adam dan Hawa diciptakan hari yang terakhir, hari ke-6. Setelah semua disediakan, semua diperlukan untuk Adam dan Hawa hidup di dunia, itu diberikan matahari, tumbuhan, hewan, air, semua disediakan dulu lengkap, baru Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, jadi segala kebutuhan kita akan Tuhan penuhkan asal kita mau di dalam Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk berantem soal ekonomi. Tidak ada alasan untuk bercerai karena pekerjaan tidak baik. Tidak ada alasan untuk saling menyalahkan. Engkau sih gara-gara kamu, aku rugi. Kamu sih begini, kamu sih begini, kamu sih begini. Itu siasat iblis untuk memporak-porandakan rumah tangga. Ya. Jadi harus ada masalah, harus berdua, pegang tangan, berdoa, memuji Tuhan. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Jelas. Bagaimana berkata, jangan khawatir akan kamu apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir dengan makananmu, pekerjaanmu. Jangan khawatir dengan rumah yang kamu belum ada. Jangan khawatir dengan apa yang kau butuhkan. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak di surga, Tuhan Yesus tahu kebutuhan kita. Jangankan apa yang kamu makan, minum, kamu pakai. Nyawanya pun diberikan untuk kita. Dia mati bagi kita. Tidak ada nabi atau rasul atau orang baik yang mau mati bagi kita. Tapi Yesus, dia mau mati bagi kita. Menanggung hukuman bagi kita. Menanggung penderitaan bagi kita. Supaya kita tidak binasa ke neraka. Tapi kita selamat di surga. Kalau Yesus berikan nyawanya, ya, tubuhnya itu dihancurkan, darahnya tercurah, mati untuk kita, apalagi kita butuhkan. Jangan takut, jangan khawatir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas sekali, sungguh gampang. Sungguh gampang mencari berkat. Sungguh gampang untuk memenuhi kebutuhan. Sungguh gampang mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kuncinya cari dahulu kerajaan surga. Cari dulu Tuhan Yesus. Hadirkan dulu Tuhan dalam hati kita, rumah kita, hidup kita. Maka Bapak kita tahu yang kita butuhkan akan diberikan. Ya, ingat ya, Bapak Albertus dan Ibu Sandra harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Keluarga, kalau punya anak, ajak baca Bible. Bapaknya menceritakan Tuhan Yesus baik. Allah membelah laut. Ya, Yesus membuat air jadi anggur. Dia menyelamatkan kita. Kita ceritakan pada anak kita, keluarga kita. Itu keluarga yang dikehendaki Tuhan. Amin ya. Jadi harus benar-benar
cari Tuhan dulu. Maka nanti Alkitab akan diberikan dari gereja, Alkitab pernikahan. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Amin. Kalau kita membangun rumah tangga dengan fondasi yang benar, dasar yang benar, firman Tuhan, maka kita seperti mendirikan rumah di atas batu karang. Ketika ada badai, hujan, banjir, rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Rumah tangga juga demikian. Kalau berdasarkan firman Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari berdoa, setiap hari berserah pada Tuhan, saya percaya badai rumah tangga, kebutuhan apapun boleh ada, tetapi Tuhan akan meredakannya untuk kita. Amin, saudara. Ya, jadi ingat itu. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, pernikahan untuk saling mengasihi. Ya, jelas. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 ya. Untuk saling mengasihi, bukan saling menyalahkan, saling menuduh, saling mengungkit-ungkit ya, tapi untuk saling mengasihi, saling menutupi kekurangan, ya, saling untuk berbagi, saling untuk mengasihi ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong. Kasih itu sabar. Ya, jadi kalau salah satu di antara kalian, atau mungkin contohnya misalnya Pak Albert, dia lagi emosi, lagi stres, lagi apa, dia marah-marah, omong nggak enak, dia sabar. Demikian istri, kalau lagi stres, lagi marah-marah juga harus sabar. Karena kalau kita nggak sabar, terjadi percecokan, terjadi saling menuduh, terjadi saling mengungkit-ungkit masa lalu. Kita ini menikah, masa lalu tidak boleh kita ungkit lagi. Yang lalu berlalu, ini lembaran baru sebagai suami istri di dalam Tuhan. Ya, sabar. Kalau kita sabar, iblis tidak bisa mencuri kesempatan, tidak bisa masuk ke dalam rumah tangga kita untuk mengadu domba. Ingat, iblis itu berkeliling kita seperti macan atau harimau singa yang mengomong untuk menekan kita. Jadi jangan beri peluang atau pijakan iblis untuk masuk ke dalam rumah tangga kita. Saling mengasihi, sabar ya. Murah hati, ya, murah hati, saling murah hati, saling memberi. Ya, jangan disembunyikan ya. Ingat ya, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri aja juga ya. Jadi ini ia tidak cemburu. Nah, ini cemburu juga nggak baik juga. Cemburu juga akan menimbulkan perpecahan. Ya. Tidak boleh mudah cemburu, tetapi juga laki-laki tidak boleh ganjen. Ya kan, istri nggak boleh cemburu, tapi laki-lakinya sama wanita terus. Pak, ini teman saya sekolah, Pak, ini teman saya begini, teman saya begini, rangkul-rangkulan, ya nggak boleh. Ya, jadi kita istri nggak boleh cemburu, tapi kita juga nggak boleh memancing cemburu istri. Istri sudah demikian, ya kan? Istri nggak boleh bersama cowok-cowok lain. Lihat temanku dulu, teman kerja gini-gini, rangkul-rangkulan nggak boleh juga. Jadi kalau kita merasa, misalnya nih suami, kalau merasa istriku cemburu kalau aku bersama wanita itu, teman itu, ya kita jauhi mereka, ya. Sebaliknya kalau istri nggak mau, suami nggak mau Ibu Sandra dengan laki-laki lain dekat itu, dia ngomong aja. Ibu Sandra juga menjauh dari mereka. Jangan sampai kita menimbulkan rasa cemburu pasangan kita. Kalau bisa dihindari, dihindari. Juga contoh HP, jangan sampai main puji-pujian segala. HP kalau suami istri harus saling terbuka. Password boleh, tapi istri tahu passwordnya. Suami tahu passwordnya, silakan buka saja. Ya, jangan sampai ya namanya Yanti diganti Yanto di HP, supaya nggak tahu istrinya. Ya kan? Nggak boleh itu ya. Dan ketahui itu pernah ngalami itu. Nama-nama teman-temannya cewek diganti sama cowok semua. Kan ketahuan dari chattingnya nanti ya. Jadi tidak boleh, harus saling terbuka. Kalau istri bilang, aku tidak mau orang ini cewek ini di HP-mu. Atau sebaliknya cowok, aku tidak mau cowok ini ada di HP-mu. Ya kita hapus saja. Apa sih susahnya? Kalau kita mengutamakan rumah tangga, harus kita menjauhkan kita dari teman-teman yang merusak kita. Kita kadang-kadang rumah tangga, suami itu lebih sering, lebih suka hangeron, berkumpul dengan teman-temannya daripada di rumah bersama istrinya. Ya kan?
Apalagi udah punya anak, udah punya istrinya udah agak tua gitu. Wah, nggak mau di rumah, main terus, nggak boleh. Rumah tangga yang terutama. Jauhkan dari teman-teman yang berisiko membuat kita berantem. Ya jelas ya. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak boleh aku lebih hebat dari kau. Aku istri, tapi lebih kerja lebih kencang daripada kau. Kamu bisa apa? Kamu gak punya uang, gak bisa kerja. Kamu bisanya apa? Atau sebaliknya, istri, kamu lah ibu rumah tangga, kamu bisanya masak doang, gak bisa kerja. Aku capek nih, aku lebih hebat dari kamu. Kamu ada, aku biayai hidup kamu. Tidak boleh saling sombong, tidak boleh memegahkan diri. Jelas kita suami istri adalah satu, saling mengasihi, satu tubuh, satu roh. Kalau kita tangan kiri misalnya satu tubuh, tangannya kena peso, yang kanan akan mengobati. Yang kanan kena peso, yang kiri mengobati. Kalau kita lari jatuh, akhirnya luka, tangan kanan kiri mengobati. Itu suami istri. Tidak boleh mencari keuntungan. Kamu juga kamu kan sendiri. Ya, tidak boleh. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ingat, tidak mencari keuntungan diri. Kalau kebutuhan suami, dia bahasa kerja, beli macam-macam yang suka, mahal-mahal, HP mahal dibeli. Jadikan istri mau minta, kasih yang jelek. Tidak boleh. Harus adil. Karena uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang suami. Kalau orang dunia lain, suami uangmu uangku, uangku ya uangku. Tidak boleh. Ya, harus terbuka. Ya, jelas sekali ya. Sebab ini banyak sekali pelajaran kita pelajari supaya kita tahu, tidak bisa mudah diomong-omongkan. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ingat, tidak pemarah. Jangan mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Kamu kan dulu begitu, kamu kan dulu begini, sama si A si B, kamu begini, kamu begini. Itu tinggalkan semua. Ini rumah tangga baru di dalam Kristus Yesus. Yang lalu sudah berlalu, dibuang ke tepi laut. Kita harus cari yang baru, menghadap ke Tuhan. Jangan melihat ke belakang. Tidak boleh. Yang belakang hanya buat pelajaran. Tapi kalau berantem atau bersih pendapat, selalu yang diungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Ini mudah iblis ambil bagian dan kita akan nanti ribut. Ya. Jadi jangan menyimpan kesalahan orang. Gara-gara kamu loh, aku begini. Gara-gara kamu loh, gara-gara kamu loh. Dulu aku belum mama kamu begini, dulu aku kamu begini. Stop. Lebih baik berdua diam dan berdoa. Amin. Supaya rumah tangga itu benar-benar diberkati. Kalau rumah tangga cekcok, itu kita menahan berkat dari Tuhan. Tuhan tidak akan memberkati anaknya yang bersungut-sungut, yang selalu mengeluh dan selalu berantem. Tidak ada kedamaian. Kita tidak menghadirkan Tuhan. Ya. Ia tidak bersuka cita dengan ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Apa itu? Keadaan ekonomi, sakit penyakit. Ya, misalnya ada seorang sakit, pasangannya sabar, merawat. Jangan terus misalnya itu sakit, lakinya melencer. Ya, harus diperhatikan, disuapi, diobati, dihiburkan, didoakan. Ya, mengasihi begitu. Kalau suami juga dirawat. Ada loh yang orang dalam Kristus, orang itu kaya lakinya, kaya duitnya, saya senang. Begitu lakinya stroke, itu yang melencer kemana-mana sama orang lain. Bayangkan. Ya. Jadi di dalam Kristus kita harus sabar menanggung segala sesuatu. Naikkanlah permohonan kita kepada Tuhan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Ya. Jadi kita telah belajar. Ya, pertama pernikahan adalah rencana dan kehendak Allah. Rencana dan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Jadi kita harus tahu dasarnya adalah Allah sendiri. Pernikahan melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Kalau saudara dan saudari menikah tidak mengasihi satu dengan lain, saya pastikan saudara tidak mengasihi Kristus. Karena Kristus kepala dari rumah tangga kita. Ya, suami tidak mengasihi istri, ada suami tidak mengasihi Tuhan. Istri tidak mengasihi suami, ada istri tidak mengasihi Tuhan. Ya.
Hadirkan Tuhan Yesus ke dalam pernikahan. Ya, tadi katakan hadirkan, mulai ambil satu teduh, belajar firman Tuhan, percayalah kita semua akan tercengang-cengang. Ya, pernikahan untuk saling mengasihi. Ya, jadi harus belajar untuk saling mengasihi, ya, saling raket, saling percaya, karena hidup di dunia ini sangat rawan. Kalau dulu oma, opa, ya mama, papa ini, ya orang yang lama, orang yang tua gitu, zaman dulu pernikahan itu selalu langgeng. Mama saya juga langgeng, semua juga langgeng. Tapi anak muda sekarang kalau menikah itu rawan sekali. Karena dunia begitu jahat. Banyak penghasut, banyak teman, banyak orang lain, saudara apapun yang menghasut kita, yang membuat kita berantakan. Jadi saudara, ya, kita harus hati-hati berumah tangga di saat ini. Maka kalau mau melangkah kekasih Tuhan dan seumur hidup kita bersama, harus hadirkan Tuhan. Percaya Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Ya, dan tim musik siap kita. Jadi ini pesan dari Tuhan, dasar landasan dari Tuhan.